pasien safety serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Keselamatan pasien. Pasien safety adalah prinsip dasar dari keperawatan kesehatan. Pilihan 2013. Keselamatan pasien merupakan sebuah sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut terdiri dari asesmen risiko, identifikasi, dan pengolahan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjut, serta implementasi solusi untuk meminimalkan tingginya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan sesuatu yang tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Prinsip dan konsep dasar patient safety. Konsep dasar dari patient safety yaitu meliputi definisi, tujuan, urgensi, isu, dan akar penyebab dari patient safety. Yang pertama, definisi. Menurut Supari tahun 2005, patient safety adalah bebas dari cedera aksidental atau menghindarkan cedera pada pasien akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan. Pasien safety atau keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Hal ini termasuk asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan, dan analisis insiden. Adapun tujuan dari keselamatan pasien secara internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pasien secara benar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dari pengobatan risiko tinggi. Yang keempat, mengeliminasi kesalahan penempatan, kesalahan pengelolaan pasien, kesalahan prosedur operasi. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Yang keenam, mengurangi risiko pasien terluka karena jatuh. Urgensi. Dalam urgensi, pasien safety adalah didahulukan yaitu merawat pasien yang sakit dengan tujuan agar pasien segera sembuh dari sakitnya dan sehat kembali, sehingga tidak dapat ditoleransi bila dalam perawatan di rumah sakit pasien menjadi lebih menderita akibat dari terjadinya risiko yang sebenarnya dapat dicegah. Dengan kata lain, pasien harus dijaga keselamatannya dari akibat yang timbul karena error. Isu dan akar penyebab kesalahan yang paling umum dalam pasien safety. Yang pertama, 5 isu penting terkait keselamatan atau hospital risk, meliputi keselamatan pasien, keselamatan pekerja atau nakes, keselamatan fasilitas atau bangunan peralatan, keselamatan lingkungan, dan keselamatan bisnis. Yang kedua, most common root cause of error atau akar penyebab kesalahan yang paling umum, meliputi communication problem atau masalah komunikasi. Kemudian inadequate information flow atau arus informasi yang tidak memadai. Kemudian human problem atau masalah manusia. Kemudian patient related issue atau isu berkenaan dengan pasien. Kemudian organizational transfer of knowledge atau organisasi transfer pengetahuan. Yang terakhir, staffing pattern atau workflow yang berarti pola staf atau alur kerja. Pengaruh faktor lingkungan dan manusia pada pasien safety. Ada banyak pengaruh faktor pada pasien safety, diantaranya yaitu faktor lingkungan dan manusia. Yang pertama, faktor lingkungan fisik. Lingkungan fisik meliputi desain tempat dan peralatan kerja, suhu, kelembapan, ventilasi, penerangan, kebisingan, gangguan, dan bahaya. Hubungan antara lingkungan fisik dengan pelayanan kesehatan menjadi hal yang penting. Pengelolaan gedung rumah sakit harus benar-benar memperhatikan keselamatan pasien maupun keselamatan bagi staf. Yang kedua, faktor lingkungan organisasi dan lingkungan sosial. Lingkungan organisasi merupakan lingkungan manusia dalam melakukan pekerjaan di suatu perusahaan, sedangkan untuk lingkungan sosial merupakan lingkungan pekerjaan yang dapat menentukan kualitas dan keamanan pelayanan perawat kepada pasien. Membuat perencanaan yang salah dalam suatu perusahaan dapat menyebabkan kesalahan atau kegagalan dalam pelayanan. Ketika perencanaan tidak dibuat sebaik mungkin, maka kemungkinan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Lingkungan organisasi dan lingkungan sosial meliputi norma kelompok, moral yang dianut, komunikasi, SOP, kekuasaan, dan kepemimpinan. C. Faktor manusia. Faktor manusia memeriksa hubungan antara manusia dan sistem dan bagaimana mereka berinteraksi dengan berfokus pada peningkatan efisiensi, kreativitas, produktivitas, dan kepuasan pekerjaan dengan tujuan meminimalkan
kesalahan. Cara untuk meningkatkan pasien safety dengan menggunakan metode peningkatan kualitas. Penggunaan metode peningkatan kualitas guna meningkatkan pasien safety yaitu mengacu pada 7 standar keselamatan pasien, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak pasien, kedua, mendidik pasien dan keluarga, ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, keempat, rumah sakit harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui kumpulan data, menganalisis secara intensif, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Yang kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan klien. Yang keenam yaitu mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan yang ketujuh yaitu komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. EBP untuk meningkatkan pasien safety. Evidence Based Practice atau EPB adalah konsep penting dalam praktik kesehatan medis dan pendidikan di seluruh dunia. EPB bertujuan untuk memberikan perawatan pasien yang berkualitas, pengurangan variasi praktik, dan peningkatan otonomi keperawatan secara integral. Bizet et al. 2016. Budaya dalam lingkup kerja perawat dalam meningkatkan pasien safety. Budaya keselamatan pasien yang ada dalam organisasi berhubungan langsung dengan sikap dan motivasi individu untuk melaporkan adanya insiden. Keselamatan pasien merupakan hasil dari interaksi komponen struktur dan proses. Artinya proses pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar dan didukung dengan struktur terstandarisasi serta kondisi lingkungan yang optimal yang menghasilkan pelayanan yang aman bagi pasien. Pelayanan keperawatan berperan penting dalam penyelenggaraan upaya menjaga mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Perawat memiliki peran dalam menjaga mutu pelayanan rumah sakit pada keselamatan pasien. Perawat memiliki peran yang dominan dalam mencegah terjadinya kesalahan pengobatan, di antaranya pelaporan kejadian, mendidik diri sendiri dan sang perawat, memberikan rekomendasi tentang perubahan dalam prosedur dan kebijakan, dan keterlibatan dalam identifikasi masalah. Manajemen risiko dalam pasien safety. Rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Menurut Depkes RI 2006, adapun risiko dalam penyelenggaraan kesehatan hampir setiap tindakan menyimpan potensi risiko. Banyaknya jenis obat, jenis pemeriksaan dan prosedur, serta jumlah pasien dan staf rumah sakit yang cukup besar, merupakan hal yang potensial bagi terjadinya kesalahan medis atau medical error, sehingga dibutuhkan manajemen risiko. Adapun tujuan dari manajemen risiko yaitu yang pertama, mencegah dan mengurangi risiko potensial, yang kedua, melakukan antisipasi atau bersiap-siap dengan respon dan perbaikan, yang ketiga, melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan, yang keempat, memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atau risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi dalam perusahaan. 5. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi resiko kerugian, menjadikan pengelolaan resiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan juga keunggulan kinerja perusahaan. Yang keenam, mendorong setiap perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi resiko perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang ketujuh, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai resiko dan pentingnya pengelolaan resiko. Yang kedelapan, meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat resiko yang digambarkan dalam peta resiko atau risk map yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen resiko secara terus-menerus dan berkesinambungan. Mengenali dan merespon terhadap adverse events. Adverse event atau KTD, kejadian tidak diharapkan, merupakan suatu peristiwa yang berpotensi menyebabkan hal yang tak terduga atau tidak diinginkan, sehingga membahayakan keselamatan pengguna alat kesehatan termasuk pasien dan perawat. Teknologi dalam meningkatkan pasien safety. Salah satu tantangan keselamatan pada pasien adalah kewaspadaan akan keamanan obat-obatan, di mana dalam pemberian obat, ketika pasien perlu memperhatikan tujuh prinsip benar. Untuk menunjang hal tersebut, teknologi dalam pemberian obat dikembangkan menggunakan sistem barcode dengan harapan dapat memberikan pengaruh baik bagi keselamatan pasien. BCMA adalah teknologi pemberian obat menggunakan pemindaian barcode
dengan maksud untuk menerapkan prinsip benar dalam keselamatan pasien melalui double checking pada gelang barcode pasien dan warna obat barcode. Peran kerja tim untuk pasien safety. Tenaga kesehatan memiliki peran dalam menciptakan pelayanan yang bermutu. Peran perawat dalam keselamatan pasien tergambar dan banyak hal yang terkait dengan kebutuhan keselamatan pasien. Salah satunya adalah budaya keselamatan. Menurut HADI tahun 2017, Salas tahun 2005 menyebutkan bahwa kerja sama tim secara garis besar terdapat 5 komponen kerja sama tim, yaitu kepemimpinan tim, pemantauan kinerja mutual, perilaku cadangan, kemampuan beradaptasi, dan orientasi tim. Di dalam kerja sama tim dibutuhkan rasa ingin saling membantu antar tim agar mencapai tujuan dengan baik. Dalam penerapan budaya keselamatan pasien, kerja sama tim yang baik antar perawat pelaksana akan mendukung penerapan budaya keselamatan pasien menjadi lebih baik. Dan keluarga sebagai partner di pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya bahaya dan adverse events. Adapun contoh dari peran pasien dan keluarga dalam pengurangan risiko terkait pelayanan kesehatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan prosedur cuci tangan yang benar. Yang kedua, membatasi pengunjung pasien. Yang ketiga, menerapkan etika batuk yang benar. Aplikasi pengontrolan dan pencegahan infeksi, prosedur invasif. Dalam pengaplikasian strategi pencegahan dan pengendalian infeksi dilakukan untuk mencegah atau membatasi penularan di tempat layanan kesehatan termasuk di dalamnya, yaitu sebagai berikut. 1. Menjalankan langkah pencegahan standar untuk semua pasien. 2. Memastikan dilakukan triage, identifikasi awal dan pengendalian sumber. 3. Menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atas kasus-kasus suspek infeksi COVID-19. 4. Menerapkan pengendalian administratif. 5. Menerapkan pengendalian lingkungan dan rekayasa. Terakhir adalah medication safety. Medication safety practice atau MSP merupakan praktik prosedur yang aman dalam pengobatan. Dengan medication safety practice, sistem pengobatan berjalan sesuai dengan prosedur, tujuan yang jelas, serta mempelajari kejadian medical error yang terjadi dalam lingkungan pelayanan pengobatan. Medication safety adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya medication error yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Medication safety senantiasa dihubungkan dengan kegiatan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker yang bekerja di puskesmas, rumah sakit maupun di apotek. Keselamatan pasien merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Salah satu upaya peningkatan untuk pelayanan tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan program pasien safety. Program ini memiliki prinsip juga konsep tersendiri yang meliputi tujuan dan menganalisis apa saja yang termasuk ke dalam konsep dari program tersebut. Dalam penerapan dan peningkatannya, pasien safety memiliki beberapa faktor maupun metode yang diterapkan di rumah sakit setempat. Selain itu, beberapa peran internal maupun eksternal juga sangat berpengaruh dalam pasien safety, seperti peran dari tenaga medis termasuk perawat di dalamnya, peran dari manajemen risiko, dan peran kolaborasi atau peran kerjasama antar tim. Adanya teknologi juga berpengaruh besar dalam hal ini. Teknologi sebagai penunjang dalam pemberian obat yang diharapkan mampu memberi pengaruh baik bagi kesehatan pasien.